ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila jami'il muslimin wal muslimat khususan ila hadratil muallifi wa masyayikh syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana lagi? Apa dia syarat jamak takhir? Ya kah? Ya kah itu kah? Apa dia syarat-syarat jamak takhir? Itu kah? Pertama, hendaklah berniat jamak takhir sebelum keluar waktu sembahyang pertama, seperti bahwa tinggal daripadanya waktu sembahyang yang pertama sekedar 1 rakaat atau lebih. Jamak takhir umpama maghrib dijamak takhir dikerjakan di waktu isya. Jadi berniatnya itu mulai masuk waktu maghrib. Mulai masuk waktu maghrib sampai kira-kira 5 menit sebelum habis waktu maghrib. Umpama habis waktu maghrib jam 7:04. Nah, sampai jam 7:10 boleh berniatnya. Berniatnya mulai masuk waktu maghrib sampai jam 7:10. Sebab 5 menit itu sempat untuk sembahyang 1 rakaat. Hendaklah berniat jamak takhir sebelum keluar waktu sembahyang pertama, seperti bahwa tinggal daripadanya waktu pertama sekedar 1 rakaat atau lebih. Nah, ya. Jadi berniatnya bukan di dalam sembahyang. Sembahyangnya nanti di waktu isya baru sembahyang maghrib. Jadi di waktu maghrib berniatnya itu di waktu maghrib, bukan di dalam sembahyang, bukan. Belum lagi orangnya berwudu kah, tidakkah, menghadap kiblat kah, tidakkah, niatnya macam mana.
sahajaku mentakhirkan sembahyang maghrib kepada isya supaya aku himpunkan di antara keduanya. Macam itu niatnya. Itulah niatnya biasanya. Sahajaku mentakhirkan sembahyang maghrib kepada isya supaya aku himpunkan di antara keduanya. Begitu niatnya. Ya. Nah. Sahajaku mentakhirkan sembahyang maghrib kepada isya supaya aku himpunkan di antara keduanya. Nah, ingatlah, nggak diingat ditulis. Ke Jambi beberapa berkali-kali sembahyang Makassar menjamang, tapi kan niatnya ya ini niat kan di dalam sembahyang berniatnya kalau jamaah takhir. Adapun jika diniatkannya pada sekedar yang kurang daripada demikian itu serakaat ya, niscaya durhakalah ia pada mentakhirkan niat itu, dan jadilah sembahyang yang pertama yaitu zuhur kalau sembahyang zuhur lah, atau maghrib jadi qadha apabila diperbuatnya pada waktu yang kedua. Kada berniat lalu diperbuatnya sembahyang maghrib di waktu isya, sembahyang zuhur dikerjakan di waktu asar, tapi kada berniat jadi qadha sembahyang zuhur, jadi qadha sembahyang maghrib, jadi qadha. Durhaka, dosa besar, mengeluarkan sembahyang dari waktunya, dosa besar. Tapi kalau berniat tadi kada berniat jama' takhir, di tengah laut gak sembahyang. Ini kalau mau ulur nang kelapa subuh kada sembahyang, subuh kada sembahyang. Sebab penyu pasang ada kawa ditunda-tunda. Ya diikat aja, ya di tepi nang laut tuh diikat sembahyang. Pun bisa menghadap kiblat, Kalau kada bisa itu dihormatil waktu. Nanti kalau sudah sampai diulang lagi, dikabah lagi sembahyangnya. Sembahyang di pesawat ini kada tahu kemana menghadapnya, dan rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Nanti kalau sudah sampai turun dari pesawat sembahyang diulang. Kalau di dalam waktu diulang, kalau di luar waktu mengqadha namanya. Ustaz ya masih juga dikada baik kada sembahyang, bukan begitu. Seandainya kita meninggal dunia belum sempat mengkada, tidak ada tuntutan kalau sudah sembahyang lihormatil waktu. Tapi kalau tidak sembahyang lihormatil waktu, mati kita belum lagi dikada, kita tahu hutang satu, kita tahu hutang. Nah, salat tahu hutang gitu. Kalau bahasa Arab, nawaitu ta'khir adz-dzuhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Kalau bahasa Arab, nawaitu ta'khir al-maghribi ilal isya li ajma'a bainahuma. Itu kalau bahasa Arab.
Tapi kan di dalam hati bang, kada dibaca ya, dalam hati. Kedua, hendaklah berkekalan perjalanannya hingga selesai sembahyang yang kedua. Selesai sembahyang yang kedua, baru sampai perjalanannya. Maka kalau putus perjalanannya sebelum selesai sembahyang yang kedua, niscaya jadilah sembahyang yang pertama itu qadha, tapi tidak berdosa. Perhatian, adapun mendahulukan sembahyang yang pertama dari yang kedua dan meniatkan jamak pada jamak takhir ini dan berturut-turut antara keduanya, maka sunat saja pada sekalian itu, seperti diketahui daripada syarat-syarat tersebut. Jadi kalau jamak takhir itu tidak disyaratkan tartib, tidak disyaratkan tartib. Hendak maghrib kah didahulukan, hendak isya kah berdahulu baru maghrib, hendak zuhur kah berdahulu baru asar, hendak asar kah berdahulu baru maghrib. Tidak disyaratkan itu. Dan berniat menjamak pun tidak lagi, sebab sudah tadi di waktu yang pertama sudah berniat tadi ya, jadi kada lagi berniat. Dan tidak mualat berturut-turut, tidak, artinya beriring-iringan, tidak disyaratkan. Kalau jamak takdim mesti beriring-iringan, jangan antara keduanya tuh sekedar sembahyang 2 rakaat cepat ya. Tapi kalau jamak takhir tidak disyaratkan itu semua, hanya sunat ya. Nah, sunat didahulukan zuhur baru asar atau maghrib baru isya. Kalau dipaling boleh ya, boleh, tidak bertartib. Dan boleh lama antaranya. Sudah sembahyang yang pertama, orang biasa berokok dulu, tapi berokok umur nih ya, tidak apa-apa kalau jamak takhir. Jadi perlu tahu, kalau tidak tahu cara-caranya tuh ikutan aja dah bisa. Kada sah, kada tahu, mesti tahu. Nah, aturan mulai musafirnya pun berniat. Dua, harus pula jamak takdim dan jamak takhir karena sakit. Kan boleh ya, jamak cuma bukan dikasar, jamak. Aku sedang belajar macam mana. Ada yang nelpon dari orang Tongkal nih lah, meninggal sudah dia. Dari Singapura ya, berobat. Jadi orang merasa sakit tuh jadi rajin sembahyang, padahal lagi kada sakit kada, tapi rajin banget kak. Tapi karena sakit berat sakitnya, sudah main bekimo nah. Jadi nanya, Ustaz, boleh tak nih dijamak nih sembahyang?
Nah, harus pula jamak takdim dan jamak takhir. Karena sakit atas perkataan yang mukhtar, yang dipilih Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, ya, wa ghairihi, dan lain Imam Nawawi, kal Qadhi Husain, seperti Imam Qadhi Husain, wa Ibni Suraih, wa Ruyani, dan Imam Ruyani, wal Mawardi, dan Imam Mawardi, wa Darimi, dan Darimi, wal Mutawalli, dan Imam Mutawalli, yang membolehkan tadi jamak sakit. Sakit nih, rasa berat, dingin banget, dia bisa, ya biasanya mungkin nanti jam berapa gitu, nah berhenti dia panasnya atau dinginnya, ya. Jadi kalau kira-kira nyaman jamak takdim, jamak takdim. Kalau kira-kira nyaman jamak takhir, jamak takhir. Tapi jamak cuman, tidak dikasar, jamak cuman. Dan hendaklah dipilihnya, dan hendaklah dipeliharakannya yang lebih maslahat. Yang lebih maslahat al-ashal ala nafsihi, yang lebih ringan. Ya. Nah, maghrib umpamanya, ini waktu maghrib ini asa nyaman. Nanti kalau isya nanti tambah gawat sakitnya. Nah, jadi didahulukan sembahyang isya dikerjakan di waktu maghrib, jamak takdim namanya. Sembahyanglah maghrib dulu, salam, baru sembahyang isya. Cuma dijamak ceritanya, tidak ada cerita di kasar. Yang di kasar itu di perjalanan. Saja pun mentakhirkan sembahyang yang pertama kepada waktu yang kedua. Niatnya tersebut di dalam Mauhibatu Dzil Fadli juzul ketiga halaman 182. Ada saya punya kitabnya, 7 biji 700 ya, sekitar gitulah harganya, 700. Mahalnya kata budak-budak, aku mana mahal dengan HP kau. Si mahal HP. Mana ada nang 700 HP. HP nang gambar. Tengah 2 juta aja masih nang kada peti bagus. Dan hendaklah dipeliharakannya yang lebih maslahat bagi dirinya dan yang lebih mudah. Jika bersangatan sakitnya pada waktu yang pertama, maka hendaklah diperbuat akan jamak takhir. Sakit banget di waktu yang pertama, nah di jamak takhir. Dan jika bersangatan sakit pada waktu yang kedua, maka hendaklah diperbuatnya kan jamak takdim. Ya. Bersangatan tuh arti bersangatan sakit kira-kira tidak tertahan, menurut adat kebiasaan tidak tertahan sakitnya. Itu bersangatan. Dan bermula syarat keduanya, yaitu syarat jamak takdim dan jamak takhir yang telah lalu, ya sama, ya, syarat-syaratnya sama dengan jamak takdim, jamak takhir yang terdahulu. Dan bermula dobit, undang-undang sakit, yaitu hasil masyakat
kepayahan yang bersangatan pada sakitnya, sekira-kira mengharuskan ia akan sembahyang duduk. Yang mengharuskan sembahyang duduk yaitu kira-kira kalau dia berdiri hilang khusyuk, ada khusyuk, kesakitan, nah boleh berduduk. Nah kira-kira sakitnya macam itu, sakitnya yang boleh jamak tadi, boleh menjamak. Ukuran sakitnya macam mana, yaitu kira-kira sembahyang boleh berduduk. Macam mana sembahyang boleh berduduk, yaitu sekira-kira kalau dia berdiri hilang khusyuknya, nah boleh berduduk. Nah kayak itu sakitnya, nang boleh jamak takdim atau jamak takhir. Kalau sakit dikit-dikit nah ya, tapi kalau sembahyang sunat bisalah berduduk. Aku ini kadang sakit nih, menahani berdiri itu, menahani berdiri itu. Tapi kalau sembahyang wajib paksa saya berdiri. Kalau belum sampai batas boleh berduduk, jadi sembahyang. Padahal apalagi subuh Jumat ngelitiran nih nama nahani, kadang-kadang hendak terjatuh. Ada sembahyang di mana hendak terjatuh, kedua yang menangkap sebelahan nangkap Ustaz Fahrudin, siapa lagi sih kok yang ingat apa. Telah berkata Ibnul Munzir daripada Ashabis Syafi'i, ya Ibnul Munzir ini pengikut Imam Syafi'i, bahwa harus menghimpunkan sembahyang di dalam negeri fil hadar dengan ketiadaan sebab, ya, dan telah berpegang kepada ini perkataan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi dan oleh beberapa golongan daripada ashabil hadis, ahli hadis, ya. Nah, karena riwayat Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainad zuhri wal asri wal maghribi wal isya min ghairi khaufin wala safarin. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan sembahyang zuhur dengan asar dan maghrib maghrib dengan isya, tiada di dalam ketakutan dan tiada di dalam perjalanan. Dan karena riwayat At-Tabrani daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya faqila lahu fi dzalika faqala sana'tu hadza li Allah taharraja ya ummati. Artinya bahwasanya ia berkata radhiyallahu an telah menghimpunkan Nabi SAW. Sana'tu hadza ya, sana'tu hadza li Allah taharraja ummati. Artinya bahwasanya ia berkata radhiyallahu an telah menghimpunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Maka ketika ditanyakan sebabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawabnya, aku kerjakan perkara ini supaya jangan berdosa umatku.
Intaha mauhibatu Dzil Fadli, juz 3 halaman 186 dan halaman 190. Karangan Syekh Mahfud Termas, 7 biji kayak Quran tuh ganalnya. Syekh Mahfud Termas, orang Termas ya, Jawa. Hafal beliau, ketujuhnya tuh hafal ya. Yang tahu siapa? Nang tukang tulis lah. Nah, beliau mengimlakan, mendiktikan, nang tukang tulis itu menulis. Beliau tuh berhafal. Nah, sama lah Imam Syafi'i, kitab Al-Om tuh berhafal tuh ya, muridnya yang nulis. Tapi Imam Syafi'i bukan itu aja hafal, sakamaran hafal Imam Syafi'i. Ini bilang pendapat Syafi'i lama ya, apa yang di awak lama. Dia sakamaran hafal, awak berapa hafal. Di sini berkata pengarang kitab ini, Syekh Abdul Hamid, bagi siapa-siapa yang tiada jalan untuk menunaikan sembahyang di dalam waktunya pada seketika disebabkan pekerjaan yang diberatkan oleh kerajaan, di atasnya kerajaan itu ya. Ada guru membaca kerjaan, bukan kerjaan. Kerajaan, raja yang ngutus, presiden yang ngutus. Tapi alang presiden sampai waktu sembahyang ya, Presiden Jokowi sembahyang di manakah dia, di luar negeri manakah, sampai waktu pas istirahat sembahyang, kada mau tinggal sembahyang. Nah, seandainya ini tadi utusan raja, kada bisa hendak nyetop tadi nang kerjaan lah. Nah, atau disebabkan perhiasan pengantin yang tiada bisa ditanggalkan melainkan setelah bersanding, sehingga tiada sempat menunaikan salah satu sembahyang di dalam waktunya, maka bolehlah baginya mengamalkan perkataan Ibnu Munzir dan Abu Ishaq Al-Marwazi dan perkataan beberapa golongan daripada ashabil hadis seperti yang telah tersebut. Boleh, tapi hanya sekali-sekali, jangan tiap hari ya. Pengantin sekali cuman pengantin. Nah, kalau sembahyang zuhur maka orang sampai asar, lewat asar baru berhenti. Nah, macam di Jambi itu kan enggak, mulainya lambat ya, pemakanan kita sini kan cepat. Nah, jadi bersanding sampai ke imba asar pokoknya, mulai belum zuhur sampai imba asar. Ikut perkataan Ibnu Munzir, boleh nanti di jamak takhir setelah asar, sekali-sekali boleh, terus-terusan tidak boleh. Atau jadi utusan raja tadi, utusan presiden ya, kira-kira tidak bisa ngerjakan di dalam waktu, boleh jamak takhir umpamanya. Tapi sekali-sekali boleh, kalau terus-terusan tidak boleh. Jadi aku, kata Nabi, memperbuat supaya jangan merasa sempit umatku tadi. Sini mengartikan supaya jangan berdosa, sebab mengeluarkan dari waktunya itu berdosa, tidak boleh. Tapi kalau mengikut dengan pendapat yang membolehkan ini tadi, bisa lah ya, tapi sekali-sekali.
Bagaimana contoh lafaz niat sembahyang kasar? Wallahu alam bishawab. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sabbitna al-haqqi biman naqul sabbitna al-haqqi biman nafal wasbitna al-haqqi biman taqid. Allahumma hafizna min kitabi isma dharanin wa ma batan. Allahumma wafir hadana min al-aqli wa fir hadana min al-yaqin wa fir hadana min al-iman. Allahumma arina min ad-dunya ma kunta salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.